Teman-teman, di tengah tension antara China dan Taiwan, kita melihat bahwa asing malah justru memborong di IHSG. Kira-kira strategi kita bagaimana? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya strategi kita bagaimana sih menghadapi situasi antara China dan Taiwan yang sedang semakin memanas. Apakah ada sektor yang masih menarik untuk kita perhatikan karena harganya masih cukup murah? Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to Edge Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan ingat setiap hari Minggu jam 8 malam teman-teman selalu bisa ikutan Clubhouse bersama Edge Invest ya. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman, pendaftaran untuk batch ke-17 telah dibuka dan kali ini teman-teman bisa mendapatkan diskon 17%. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa langsung hubungi kami di Telegram @edgeinvestadmin. Nanti saya akan cantumkan juga di kolom komentar di bawah. Oke, mari kita lanjut. IHSG kita bisa melihat satu minggu terakhir ternyata asing ini terjadi pembelanjaan sekitar 3,76 triliun di market reguler ya. Kalau teman-teman lihat overall ini ada minus 4 triliun karena ada terjadi sell off di market nego sebesar 7,99 triliun. Dan kalau teman-teman perhatikan ternyata itu adalah transaksi nego di saham Tebik ya, bahwa asing jual ke lokal sepertinya dan membukukan minus 7,9 triliun. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu panik. Kenapa? Karena di regular market ternyata asing masih asik belanja di IHSG. Dan satu minggu terakhir kita bisa melihat IHSG cukup sideways ya, dan ada kenaikan 1,58%. Hopefully, asing akan terus nyicil di IHSG sehingga support akan semakin terbentuk di harga 7.000. Oke? Nah, sekarang kita melihat pergerakan asing. Kalau kita lihat satu minggu terakhir ya, bahwa asing ternyata berbelanja di BSA paling besar, ada Telkom, BRI, UNTR, ASI, dan kalau teman-teman lihat di top 15 buy, ternyata saham-saham yang diborong adalah saham-saham blue chip, ibaratnya saham staple ya, di mana cukup defensif dan juga kita bisa melihat secara long term mereka adalah perusahaan-perusahaan yang growing ya. Sehingga kalau kita bisa melihat asing mungkin kebingungan nih untuk investasi di mana, sehingga mereka main aman, injeklah mereka di IHSG di saham-saham blue chip ya kalau teman-teman perhatikan. Berikutnya teman-teman kita bisa melihat ya, tension antara China dan Taiwan ini semakin lama semakin memanas. Tidak terasa ya, padahal baru beberapa bulan yang lalu itu Rusia dan Ukraina juga semakin panas dan akhirnya terjadi invasion. Ada perang ya yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa China dan Taiwan juga semakin memanas. Tetapi apa yang menyebabkan mereka punya tension semakin memanas nih? Ternyata ada event ini yang baru-baru terjadi. Jadi sebenarnya event ini sangat sederhana kalau kita lihat ya. Ini adalah conflict of pride ya, kalau saya bisa melihat ego antara US dan juga China. Jadi ceritanya begini teman-teman, Nancy Pelosi itu mau berkunjung ke Asia ya. Ini adalah Speaker of United States ya, si Nancy Pelosi. Nah, China itu state di forum bahwa mereka itu tidak akan membiarkan atau tidak akan tinggal diam kalau Pelosi itu menginjak kakinya ke Taiwan ya. Jadi kita tidak tahu sih sebenarnya ancamannya apa, tetapi mereka hanya menyatakan bahwa kalau sampai Pelosi masuk ke dalam Taiwan akan ada konsekuensi. Oke. Nah, lalu pada saat itu Pelosi terbanglah ke Asia. Ya kan, mulai terbang ke Asia dan kagetnya dia itu benar-benar landing juga ke Taiwan ya, visiting Taiwan. Ini mungkin di pikirannya Pelosi ya, ini siapa kalian larang-larang saya mau visit ke negara apa kan? Jadi akhirnya dia tidak peduli tentang warning tersebut dan injaklah ke negara Taiwan. Nah, mengetahui hal itu China tidak senang. Oke, tidak lama setelah itu mulailah China kirim pasukan-pasukan militer ke sekitar Taiwan untuk latihan. Ini seperti dulunya pada saat Rusia latihan militer ya di sekitar Ukraina. Nah, ini terjadi lagi nih, sekarang giliran China kirim pasukan-pasukan di sekitar Taiwan dan mereka bilangnya sih ingin melakukan military drill. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya ini adalah antara pride US dan juga China, tetapi yang kena imbasnya malah Taiwan menjadi korban. Nah, teman-teman, kita bisa melihat ini adalah peta Taiwan dan di sekeliling mereka ini ada kotak-kotak merah di mana China telah melakukan military drill. Oke, mereka latihan di kisaran ini. Kalau kita melihat ini cukup strategis ya, karena melingkari Taiwan itu sendiri. Nah, sebenarnya apakah akan terjadi peperangan seperti Rusia dan Ukraina nih?
antara China dan juga Taiwan. Sebenarnya nobody knows ya, kita tidak pernah tahu. Karena pada saat itu pun kita nggak nyangka bahwa Rusia akan benar-benar invade Ukraine. Dan di saat ini juga kita tidak ada yang tahu. Tetapi kalau menurut pandangan saya, ini bisa salah, bisa benar. Kalau memang China kepingin mengambil Taiwan ya menjadi milik mereka, itu kelihatannya sekarang adalah waktu yang paling tepat. Kenapa? Karena di saat situasi sekarang itu ada krisis energi ya, banyak negara itu mengalami krisis energi ya. Jadi mereka itu ada masalahnya masing-masing. Lalu ada global inflation ya. Teman-teman bisa melihat karena US cetak uang terlalu banyak, terjadi global inflasi. Lalu teman-teman bisa melihat bahwa banyak negara ini mengalami krisis finansial ya. Bahkan Sri Lanka aja sudah bankrupt dan banyak negara di Eropa juga bermasalah secara finansial. Artinya apa? Mereka ini terlalu sibuk untuk mengurus negara mereka sendiri. Jadi untuk tiba-tiba mengikut campur perang China dan Taiwan akan sedikit kecil ya kemungkinannya. Dan US itu sibuk support Ukraina sekarang, ya kan? Karena Rusia sama Ukraina belum selesai nih perangnya. Ditambah lagi China ini secara ekonomi sudah cukup kuat dibanding puluhan tahun yang lalu. Ini membuat kalau China menginvade Taiwan di saat situasi sekarang, yang paling memungkinkan. Karena kalau nanti mereka nunggu semua keadaan sudah normal baru mereka kepingin ambil Taiwan, itu mungkin sudah sedikit lebih susah. Jadi teman-teman, sebenarnya harapan kita sih jangan sampai China melakukan perang ya. Karena kita tidak mau ada perang di Eropa, lalu sekarang ada perang di Asia, itu akan terlalu horor untuk ekonomi secara global. Tetapi ya teman-teman, perlu untuk terus memperhatikan atau update situasi ini. Karena kalau sampai China melakukan invasion ke Taiwan, itu akan sangat besar impact-nya terhadap dunia. Oke? Jadi teman-teman, kalau misalkan sampai China menyerang Taiwan, itu bukan hanya saham yang teman-teman perlu khawatirkan ya, tetapi ekonomi secara global dan perusahaan-perusahaan teman-teman sekalian di sektor real pun akan terkena dampak yang cukup signifikan. Jadi jangan sampai teman-teman lewat tentang berita antara China dan juga Taiwan. Harapannya adalah jangan sampai terjadi peperangan seperti Rusia dan juga Ukraina ya, karena ekonomi secara global sekarang aja sudah sangat terpuruk. Oke, kita kembali lanjut membahas tentang saham. Jadi teman-teman, 1 minggu terakhir kita bisa melihat ada terjadi rebound di sektor teknologi ya. Kalau teman-teman yang sudah ikutan Clubhouse sama saya minggu lalu, kita memang melakukan swing pendek ya untuk sektor teknologi. Kenapa kita memilih teknologi? Karena bulan lalu, BI telah memutuskan untuk tidak menaikin suku bunga. Sedangkan sektor-sektor teknologi mengalami koreksi yang sangat signifikan karena mengantisipasi kenaikan suku bunga. Dan karena tidak dinaikkan, maka ada terjadi rebound di beberapa saham teknologi. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Contoh seperti Bukalapak, EMTK, Bank Jago, BBYB, Alobank, dan juga BGTG, Bank Ganesha, dan beberapa saham teknologi lainnya mulai mengalami rebound. Teman-teman nanti juga boleh periksa sendiri dan melakukan analisa. Jadi strategi kita bagaimana nih untuk di sektor teknologi? Kalau menurut pandangan saya, dalam waktu jangka 1-2 minggu ke depan, yes, masih boleh. Kenapa? Karena sebelum BI menaikin suku bunga, maka ada kemungkinan sektor teknologi ini masih bisa rebound. Tetapi nanti pada saat the next BI meeting ya, kalau mereka menunjukkan bahwa akan menaikin suku bunga, disitulah akan ada tekanan di saham-saham teknologi. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan momentum rebound kecil ini untuk swing pendek 1 minggu ataupun 2 minggu, boleh pilihlah beberapa saham teknologi, lalu teman-teman buy and hold for a week or two. Nah, di situ teman-teman boleh sell setelah itu. Sekarang kita lanjut ya membahas tentang saham konstruksi. Nah, ini adalah sektor yang menurut saya karena sudah cukup murah, teman-teman layak untuk perhatikan. Contoh seperti Wika, ada PTPP, ada Adikarya, ada Waskita ya. Ini adalah keempat karya family. Dan teman-teman bisa melihat ternyata 1 minggu terakhir juga mereka mengalami kenaikan sedikit ya, sekitar 5%-an dalam 1 minggu terakhir. Nah, sekarang kita pelajari dari sisi fundamentalnya dulu ya. Kalau kita lihat Waskita, dari sisi revenue mereka ya, sebenarnya revenue memang ada naik. Tetapi yang sangat disayangkan adalah operating profit mereka ini terus terjadi penurunan dari 521 menjadi 636. Dan kerugian mereka juga lumayan ya, minus 236. Sehingga apa teman-teman? Secara fundamental untuk Waskita ini sebenarnya masih belum bagus ya, sedang problem ya. Tetapi kita perlu lihat lagi untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan apakah performance Waskita ini mengalami perbaikan. Kalau memang iya teman-teman justru bisa mulai nyicil saham ini. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti perusahaan ini sudah mulai profitable, disitulah terjadi turnaround dan sahamnya mungkin akan
naik kembali. Dan kalau dengan harga sekarang di 540 itu PBV waskita di 0,78. Oke, berikutnya kita pelajari tentang Wika ya. Kalau dari sisi fundamental, revenue Wika memang masih terjadi penurunan dan operating profit pun mengalami penurunan ini untuk kuartal pertama ya, karena kuartal keduanya LK-nya belum keluar. Nah, kalau memang dari sisi performance Wika pun masih tetap kurang menarik ya, kita perlu mengkonfirmasi dengan laporan keuangan di kuartal keduanya. Kalau sudah ada perbaikan, nah teman-teman kepingin nyicil boleh. Ini dari sudut pandang fundamental ya. Kalau kita lihat dari sisi PBV-nya, ini relatif murah ya. Kenapa? Kalau kita bandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, itu di atas 2 ya, 1, dan seterusnya, dan pada saat Covid itu pernah sempat amblas sampai 0,45 dan sekarang PBV-nya Wika ini di 0,5 ya, artinya cukup rendah kalau kita compare dengan average tahun-tahun sebelumnya. Artinya kalau performance-nya Wika mulai membaik ke depannya, mungkin beberapa kuartal ke depan, maka perusahaan ini kemungkinan sahamnya juga akan ikutan naik. So teman-teman pelajari nanti di kuartal kedua, 3 sampai ke 4 LK-nya bagaimana. Nah, untuk PTPP kalau teman-teman bisa melihat revenue-nya ini bertambah ya, ini cukup memuaskan dari 2,8 menjadi 4,3. This is good. Dan operating profit-nya juga justru bertumbuh ya, dimana kita lihat sebelumnya banyak yang menurun, justru PTPP bisa terjadi improvement. Nah, hanya saja memang net profit-nya terjadi penurunan ya. Oke, berikutnya kita pelajari dari sisi PBV-nya. Untuk PTPP adalah 0,41 kali lipat ya, dengan harga yang 955. Kalau kita bandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, ini memang masih tetap murah ya. Hanya di Covid itu sempat sampai 0,24. Ini very cheap ya. Jadi teman-teman, ini kalau dari sisi PBV lumayan under value. Dan teman-teman kembali lagi perlu mengkonfirm dengan laporan keuangan di kuartal keduanya. Nanti kalau sudah keluar, kalau ada improvement, nah itu akan semakin menarik. Dan yang keempat ada Adikarya. Kalau teman-teman bisa melihat revenue-nya stagnan, oke. Dan operating profit-nya juga ada terjadi penurunan. Sedangkan net profitnya ada kenaikan, dan ini lumayan ya, ada kenaikan. Tapi kalau kita lihat relatifis setelah Covid, itu performance mereka cukup jelek ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kalau dari sisi PBV kita bisa melihat 0,46 ya. Kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya juga PBV-nya Adi cukup rendah dan bisa dibilang under value. Kembali lagi kita perlu mengkonfirm untuk LK kuartal kedua, ketiga, dan keempatnya. Kalau memang ada terjadi recovery ataupun pertumbuhan, nah Adikarya akan menarik buat teman-teman perhatikan. Oke, berikutnya kita mempelajari dari sisi bandarmologinya. Saya tarik data 1 bulan ke belakang, kita mau melihat ada pergerakan apa sih di saham konstruksi, karena kan saham ini sudah sideways cukup lama. Nah, kalau untuk Adikarya kita bisa melihat bahwa dari sisi Broksam berimbang ya, belum ada akumulasi yang besar, dan pemborong terbesar adalah AZ dan YU dengan average price ya di kisaran 730 lebih. Nah, untuk Wika, kalau kita bisa melihat Wika ini ada akumulasi dan top buy-nya adalah MG dan BK. Dan kita tahu MG dan BK ini cukup powerful untuk mengangkut harga saham ya. Dan average mereka di 940 lebih. Oke, cukup dekat. Nah, bagaimana dengan Waskita? Waskita kalau teman-teman bisa melihat juga cukup berimbang ya. Dan top buyers-nya adalah BK dan ZP di harga 520-an. Dan untuk PTPP ini ada MG dan juga GR. Kalau 2, 3, 4, 5 ini cukup berimbang ya, tetapi MG sangat signifikan nih untuk di PTPP dan buy average mereka di 930. Nah, ini teman-teman kalau dari sisi broker summary kelihatannya PTPP dan juga Wika yang paling menarik ya, karena ada MG dan juga ada BK, dan sisanya kita mungkin perlu tunggu beberapa hari lagi untuk mengkonfirm dari sisi broker summary-nya. Nah, jadi teman-teman kalau kita melakukan perbandingan secara kasar, PBV yang murah itu adalah ADI dan PTPP. Kalau price earning terendah itu adalah PTPP, operating profit terbaik juga PTPP, akumulasi terbaik adalah Wika ataupun PTPP. Dan kalau kita bisa melihat PTPP muncul di keempat kategori. Jadi teman-teman yang kepingin membeli PTPP boleh perhatikan saham yang satu ini ya. Tapi ingat, jangan langsung dibeli, tetap lakukan analisa secara mandiri. Oke, cukup pilih 1 sampai 2, tidak perlu beli keempat karya family tersebut karena teman-teman tidak perlu terlalu banyak beli di saham konstruksi. Oke. Dan kalau teman-teman bisa lihat dari sisi harga ini, saya cuma memberikan sebuah ilustrasi ya, bahwa di 5 tahun terakhir ini memang Adikarya sudah koreksi 62%, untuk yang Waskita ini sudah minus 74%, dan untuk Wijaya Karya ya, Wika ini sudah minus 51%, dan sedangkan PTPP minus 67%. Artinya apa? Keempat saham ini sudah cukup banyak ya, atau cukup besar koreksinya. Berarti tinggal tunggu turnaround story-nya nih. Kalau memang terjadi, maka keempat perusahaan ini ada kemungkinan mulai
rally. Oke? Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya teman-teman bisa membantu support channel ini lebih berkembang lagi. Oke, berikutnya kita lanjut ke honorable mention ya teman-teman. Nah, saham ini memasuki fase turnaround story ya, karena dari yang rugi menjadi untung dan banyak sentimen positif yang mulai bermunculan dan mendukung saham yang satu ini. Dan kalau kita lihat dari sisi akumulasi juga cukup solid ya perusahaan ini atau saham ini. Kira-kira itu saham apa? Nah, teman-teman, yaitu saham Friend, dan saya sempat melakukan honorable mention di tanggal Juni bulan 5 ya teman-teman, bisa melihat waktu itu saya juga melakukan honorable mention tentang Friend dan pada saat itu harganya ada di 86 dan sekarang pada saat video ini dibuat harga Friend sudah mencapai 109. Luar biasa ya teman-teman, mungkin sudah mendapatkan cuan yang lumayan jika teman-teman ikut menonton video yang sebelumnya. Nah, sekarang kenapa kita masih bisa memperhatikan Friend dari sisi sentimen ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau tahu bahwa ternyata Alibaba beli saham Smart Friend sebesar 1,5 triliun ya. Jadi ini mereka dengan ada project data center ya. Dan teman-teman bisa melihat bahwa ya ini masuknya Alibaba ke grup Sinar Mas Smart Friend menimbulkan optimisme pertumbuhan kinerja perseroan ya. Jadi salah satunya adalah terkait proyek data center, dan kalau memang ini berhasil ke depannya Friend bisa mendapatkan profit yang cukup baik ya. Mereka punya PR adalah mengurangin hutang mereka dan terus konsisten mencetak laba. Oke. Sentimen berikutnya adalah Rogo 360M. Friend resmi kuasai 20,5% saham Moratelindo. Ya, jadi teman-teman harus tahu bahwa ternyata Moratel ini juga akan IPO nih di 8 Agustus dengan harga 396. Jadi kalau saham ini nantinya rally, maka akan diuntungkan Friend ini karena mereka menguasai 20,5% saham Moratel. Ya, jadi teman-teman ini akan saling sinergi. Harapannya IPO-nya Moratel akan berhasil ya untuk mendongkrak saham Friend naik juga. Berikutnya kita lihat dari sisi fundamental ya teman-teman. Kalau untuk Friend kita bisa melihat ini kuartal keduanya belum keluar. Tapi kalau misalkan nanti sudah keluar dan ternyata ada pembukuan positif yang cukup besar, maka Friend akan semakin menarik dari sisi fundamentalnya. Dan kalau kita lihat dari sisi price to book value-nya sudah di 2,65 ya. Masih cukup oke ya kalau kita lihat karena masih di bawah 3, tetapi tidak bisa dibilang terlalu murah. Dan sekarang yang mereka perlu adalah mendapatkan profit secara konsisten supaya PE mereka bisa menjadi lebih baik. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi teknikal ya teman-teman, harga Friend pada saat video ini dibuat adalah di 109. Jadi teman-teman kalau lihat ada resisten ya, ini di 115. Jadi kalau teman-teman yang kepingin scalping lalu TP di 115, boleh-boleh saja untuk mengejar momentum. Tetapi kalau misalkan mereka nggak berhasil break ya teman-teman, bisa nanti buy on weakness yang mungkin mau dekat support, silahkan. Tetapi kalau mereka terjadi breakout, teman-teman lalu lihat ada retrace ke 115, maka ada kemungkinan Friend lanjut rally bisa saja ke 160-an. Potensi ya. Jadi teman-teman kalau secara teknikal ya watch out, ini bentar lagi akan memasuki masa-masa penting nih, crucial buy on breakout. Oke. Berikutnya kita pelajari dari sisi bandarmologinya ya teman-teman. Kalau lihat bahwa di 2 bulan terakhir ini data saya kan tarik sampai ke bulan 6. Nah, kita lihat broker summary situasinya seperti apa. Kalau untuk SQ dan DH kita abaikan dulu karena mereka melakukan closing di pasar nego. Jadi kita fokus ke pasar regulernya terlebih dahulu. Ternyata ada AI yang memborong lumayan besar ya, 295. Sedangkan yang jualan ini YP, DR, YJ, ARXC, dan RF. Dan kita lihat ada 2 broker retail yang menjadi top seller. Sehingga apa? Ada kemungkinan bandar mempunyai barang yang lebih banyak dibanding retail karena retail masuk sampai top seller ya, ada XY dan YP di sini. Nah, dan kita bisa melihat average price-nya AI sekarang ada di 86 ya, ini cukup rendah. Jadi sewaktu-waktu mereka kepingin TP bisa-bisa saja. Jadi teman-teman tetap harus waspada karena harga sekarang sudah cukup jauh dengan average price harga bandar. Oke, bagi teman-teman yang sudah mempunyai Friend, sebaiknya bisa sambil wait and see, jangan terburu-buru TP semuanya karena kalau momentumnya tercipta dan Friend bisa tembus sampai di atas 115, bisa saja Friend euforianya berlanjut, apalagi kalau IPO Moratel sukses, oke? Nah, tetapi bagi teman-teman yang baru kepingin beli, bagaimana? Kalau menurut saya tunggu ada retrace ya, terjadi koreksi baru teman-teman nyicil ya. Ataupun kalau teman-teman ingin buy on breakout, harus perhatikan cut loss-nya yang cukup mepet, jangan sampai kebablasan lalu dibawa nyelam ya. Karena kalau misalkan ada miss di laporan keuangan Friend ini, sentimennya akan cukup jelek untuk Friend ya. Jadi teman-teman tetap harus berhati-hati dan batasi resiko. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Bagi teman-teman yang belum menonton video ini, saya rekomen untuk segera nonton. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah.
yaitu ada video tentang cara mencari saham Bagger dalam 10 menit. Jadi teman-teman bisa mencari saham yang sangat berpotensi karena cukup murah dan fundamentalnya baik hanya dalam waktu 10 menit. Dan juga teman-teman sudah saatnya untuk mempelajari tentang right issue, dan yang ketiga adalah bandarmologi. Sudah saatnya teman-teman, zaman sekarang kalau masih belum mengerti cara membaca broker summary itu sudah ketinggalan zaman. So, ketiga video ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.